Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama kami dengan informasi perpolitikan di tanah air. Kali ini berita datang dari salah satu pembantu Jokowi yang berada di jajaran menteri. Menteri Agama yang sering membuat gaduh di Indonesia didesak untuk mundur dari jabatannya. Ada apa? Dinilai kerap membuat peraturan yang berujung kegaduhan. Menteri Agama Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut didesak untuk mundur dari jabatannya. Hal ini disampaikan secara belak-belakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin yang geram pada Gus Yakut. Novel dalam hal ini menyoroti pergeseran hari libur keagamaan yang memang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak di tanah air. Menak selalu bikin gaduh, sudah seharusnya mengundurkan diri, ujar Novel pada wartawan pada hari Rabu 13 Oktober yang lalu. Novel menilai ada kegagalpahaman yang mana membuat polemik ini bisa terjadi. Dia kemudian mempertanyakan mengapa pergeseran hari libur keagamaan, khususnya Maulid Nabi, masih dilakukan. Padahal kondisi pandemi di Indonesia ini terbilang juga sudah cukup membaik. Menurut Novel, bila hari libur keagamaan bisa digeser, mengapa hal serupa tidak diberlakukan ketika hari kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus kemarin? Maulid Nabi, kata Novel, merupakan momentum yang sangat penting. Maulid Nabi ini momentum yang sangat penting, begitu jelasnya. Sehingga momen sakral tersebut tidak boleh dengan seenaknya digeser-geser. Sebelumnya diberitakan bahwa Gus Yakut menjadi sorotan usai menggeser hari libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya pada 19 Oktober menjadi 20 Oktober. Alasan utama pemerintah melakukan pergeseran karena Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Perubahan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama dengan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pan-RB nomor 712, 1 dan 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Menak, Menaker dan Menpan-RB nomor 642 ayat 4 dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Gus Yakut melalui keterangan tertulis pada Jumat 8 Oktober menjelaskan Kementerian Agama menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Pedoman ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 29 tahun 2021. Mengerikan, penyampaian pembatalan ibadah haji telan 21 miliar rupiah. KPK ayo segera periksa Menteri Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyoroti anggaran diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 yang mencapai angka 21 miliar rupiah. Ia juga mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk mensosialisasikan terkait dengan ibadah haji tersebut. Terkait dengan diseminasi keberangkatan haji 2021, 21 miliar rupiah. Ini kan Pak Menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji. Saya kira seluruh jamaah haji, bahkan masyarakat Indonesia juga sudah tahu pembatalan itu. Kata Ahmad dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di gedung DPR Jakarta pada Senin 30 Agustus kemarin. Politikus Partai Demokrat itu juga mengimbau agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan SDM di seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air. Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita, pondok-pondok kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan? Ini yang dikejar peningkatan SDM-nya, begitu ujarnya. Menurut Ahmad, dana 21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini 21 miliar rupiahnya hanya untuk menyampaikan bahwa Ini 21 miliar hanya untuk menyampaikan bahwa haji batal. Masyarakat juga sudah tahu batal itu seperti itu. Jadi menurut saya kita gugurkan aja. Tapi saya kira 21 miliar ada efektivitas untuk yang lain. Selain itu, ia juga menyoroti adanya anggaran untuk renovasi tata ruang pelayanan haji sekitar 44 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Yakut menjelaskan anggaran untuk renovasi ruang pelayanan haji itu diajukan karena memang selama 2 tahun ini tidak ada keberangkatan sehingga ada sejumlah infrastruktur yang harus diperbaiki.
Namun terkait dana diseminasi sebesar 21 miliar rupiah itu, ia tak memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut. Karena selama 2 kali ini 2 tahun gak ada atensi pada mereka, lebih banyak bangunan yang mulai rusak, jadi renovasi ini diarahkan ke sana, bukan ke kementerian atau yang lainnya. Rapat kerja Kemenak dengan Komisi 8 membongkar anggaran 21 miliar rupiah untuk diseminasi pembatalan haji tahun 2021 telah terjadi. Benar apa yang dikemukakan oleh anggota fraksi Demokrat bahwa diseminasi tidak diperlukan apalagi dengan biaya 21 miliar rupiah. Publik juga termasuk jamaah haji dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham. Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi yang hingga saat ini tidak membuka visa haji. Lalu 21 miliar rupiah itu buat apa? Mengumpulkan jamaah pun juga tidak, baik di daerah maupun di pusat. Sayangnya Menteri Yakut tidak mengklarifikasi atas penggunaan dana tersebut di depan rapat Komisi 8, sehingga wajar jika kini muncul pertanyaan publik, terjadi korupsi kah? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan, meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatannya. Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja telah mengguncangkan jamaah dan juga umat Islam. Perlu kejelasan, 21 miliar rupiah yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa saja. Dibandingkan dengan korupsi triliunan rupiah, jumlah 21 miliar rupiah itu kecil. Tapi, jika dengan puluh ataupun ratusan juta, maka itu akan sangat besar. Lagi pula, korupsi itu tidaklah memandang besaran jumlah, karena yang penting adanya korupsi adalah kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Perlu diselidiki apakah ada penyimpangan hukum dari kasus diseminasi ini. Ayolah KPK ataupun Kejaksaan Agung, periksa segera Menteri Agama. Pembatalan yang sudah jelas merugikan jamaah ternyata kini terindikasi merugikan negara pula. Ke kantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir. Bahaya jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama. Teringat saat Menteri Agama dulu, Surya Dharma Ali, yang tersangkut kasus penggunaan dana haji hingga harus mendekam di penjara. Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan. Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur. Akan tetapi setelah didalami oleh PPATK dan untuk kemudian KPK turun tangan, maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru. Menteri melakukan tindak pidana korupsi. Komisi 8 DPR yang telah memulai mempertanyakan harus pula menindaklanjuti temuan ini. Karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama Yakut, ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan. Bila Menak meyakini dirinya bersih, maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa, baik oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung. Selamat bersih-bersih Gus Yakut.